Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Jemaat GPDI Shekinah BSD City, selamat pagi dan selamat memulai hari yang baru yang Tuhan berikan buat kita, di mana kita boleh kembali untuk merenungkan sebagian firman Tuhan pada hari ini, di mana hari ini saya akan membawakan renungan dengan tema vaksin. Nah, ini pasti akhir-akhir ini kita sering dengar bahwa pandemi COVID-19 yang belum juga mereda, ini jalan satu-satunya adalah dengan nanti ditemukannya vaksin gitu ya, supaya nanti kita bisa dapat vaksin dan kita bisa kembali beraktivitas, berkegiatan seperti sedia kala. Ceritanya begitu Bapak Ibu ya, kurang lebih. Jadi sekarang ini dunia berlomba-lomba siapa yang bisa menemukan vaksin gitu ya. Terus juga kita sebagai masyarakat gitu ya mengharapkan kapan kira-kira ada vaksin ini gitu ya. Nah, sebenarnya ini salah satu hal yang mestinya tidak mengalihkan fokus kita nih Bapak Ibu sebagai anak Tuhan. Jangan semata-mata kita berharap aduh kapan ya kalau nggak ada vaksin kelar deh ini semua berakhir gitu ya Bapak Ibu ya. Padahal kita punya juru selamat yang jauh lebih dahsyat dari vaksin apapun gitu ya, tanpa menghilangkan pasti kita juga nanti butuh sebenarnya vaksin itu jika sudah ditemukan, tetapi ada kuasa yang lebih dahsyat yang sudah pasti akan bersama dan selalu ada beserta kita, yaitu kuasa Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Kita mau merenungkan firman-Nya dalam menghadapi situasi yang tidak menentu seperti ini. Sebenarnya zaman dahulu bangsa Israel juga menghadapi kurang lebih sama seperti kita sekarang gitu ya Bapak Ibu ya. Kita mengharapkan vaksin, ceritanya bangsa Israel dulu juga mengharapkan Mesias atau sang pembebas pada saat mereka berada dalam zaman penjajahan gitu ya. Jadi kurang lebih kondisinya dulu pernah terjadi juga. Nah, kita mau lihat ayatnya di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23 sampai ke-24. Ayat ini adalah ayat pokok renungan kita untuk bekal kita menghadapi kondisi yang tidak menentu yang saat ini kita hadapi bersama-sama. Ibrani 10 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kenapa saya ambil ayat ini? Di ayat yang ke-23 sampai ke-24 Ibrani pasal 10 ini ada dua poin yang firman Tuhan mau kita untuk lakukan di masa-masa yang sulit dan tidak menentu seperti saat ini. Poin yang pertama jelas di ayat yang ke-23 dikatakan kita harus berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita gitu ya. Siapa yang kita harapkan selain daripada Tuhan? Dia adalah sumber segala sumber dan juru selamat kita. Nah, dikatakan di ayat ini sebab Ia yang menjanjikannya apa Bapak Ibu? Setia ya. Jadi ada lagunya gitu ya, Dia tak pernah gagal gitu ya, karena Dia Allah. Betul, Dia tidak pernah gagal. Apa yang telah difirmankannya akan digenapinya dan Dia setia, tidak akan sekali-sekali meninggalkan kita. Jadi tetap teguh dalam pengharapan kita, karena kita bukan berharap kepada sesuatu yang salah, tetapi kita berharap pada Tuhan Yesus yang tidak akan pernah gagal dengan rencananya. Dan hal yang kedua yang harus kita lakukan juga di ayat yang ke-24 yaitu adalah saling menguatkan sesama anak Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-24 itu adalah hendaknya kita saling memperhatikan, kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi jangan ragu Bapak Ibu ketika mungkin kita masih ada rezeki lebih, mungkin kita masih ada penghasilan di saat yang sulit seperti ini. Jangan ragu ketika ada kesempatan untuk menolong orang yang membutuhkan, karena itu tidak akan mengurangi melainkan akan menambah berkat buat kita gitu ya. Karena firman Tuhan juga menghendaki kita sesama selalu memperhatikan, selalu mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, utamanya kita sesama anak Tuhan. Seperti itu. Dan kalau kita kembali berbicara tentang vaksin itu sebenarnya Bapak Ibu ya, cara kerja vaksin itu sebenarnya adalah memasukkan senyawa atau zat yang membuat kita kebal gitu ya. Nah, sebenarnya kita nggak usah berharap
karena vaksinnya ini belum ada sekarang untuk si COVID-19 ini gitu ya. Kita sudah punya vaksin yang bisa kita pakai sekarang, gampang sekali pakainya. Bapak Ibu ambil Alkitab, baca firman Tuhan, itu adalah vaksin buat kita dalam menghadapi setiap kesulitan di hidup kita, apapun ya yang kita hadapi. Cari di dalamnya, kita pasti akan menemukan jawaban gitu. Alkitab atau firman Tuhan, firman yang turun dari Tuhan sendiri, itu menyediakan bagi kita setiap jawaban atas permasalahan di dalam hidup kita. Karena dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi pergunakan Alkitab kita, jangan hanya didiemin tapi dibaca setiap hari. Karena apapun persoalan ataupun pergumulan kita, pasti Tuhan punya jawaban melalui firman-Nya di dalam Alkitab gitu. Karena Bapak Ibu bisa tahu bahwa apapun persoalannya, sebenarnya Alkitab itu udah punya jawabannya gitu ya. Contohnya nih, katanya untuk menghadapi pandemi COVID-19 gitu ya, Bapak Ibu kalau sering dengar pakar atau dokter gitu ya kasih saran bahwa hal yang terpenting salah satunya dalam menghadapi penyakit ini adalah pikiran kita itu harus selalu kita happy gitu ya, Bapak Ibu ya. Jangan berpikir kita lemah atau pesimis gitu ya. Nah, itu yang dihindari, apalagi ketika amit-amit misalnya kita terdiagnosis COVID-19. Itu salah satu faktor yang mempercepat penyembuhan adalah jika kita bisa selalu bergembira, bisa selalu berpikiran positif. Dan itu sebenarnya ayatnya sudah ada di firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Pasti kita juga sering dengar gitu di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Wah, ini pasti semua orang hafal ayatnya gitu ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, tanpa perlu kita cemas atau resah kapan vaksin COVID-19 ini ditemukan, percayalah pengharapan kita tidaklah salah kepada Tuhan Yesus. Dan mari kita tetap berpegang teguh pada pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Kita tidak akan kecewa karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang adalah juru selamat bagi kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu, renungan hari ini kita satu di dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang Kau anugerahkan kembali kepada kami. Kami masih boleh bernafas Tuhan, masih boleh menikmati karunia-Mu Tuhan. Kiranya hari ini kami pergunakan dengan baik, kami isi dengan kegiatan yang berguna. Kami selalu mau lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan, untuk senantiasa hari demi hari kami boleh semakin mengenal lebih dalam firman Tuhan, untuk kami pakai sebagai pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami tahu hari-hari ke depan tidaklah mudah, tapi kami tahu juga Tuhan bahwa kami punya juru selamat yang dahsyat, Tuhan Yesus yang hidup, yang tidak akan pernah sekali-sekali meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hari ini setiap apa yang akan kami lakukan, bungkus tutup dalam darah-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.